pos reformasi itu seluruh gerakan mahasiswa aku lihat kayak salah tingkah, kehilangan lawan dia bingung Tidak ada musuh bersama gitu kan. kehilangan musuh bersama. Kalau PMI menawarkan kesadaran kritis tadi Bang satu. Kan kuliah juga menawarkan kesadaran kritis. Menawarkan ya, praktiknya itu belum. Dibuat wacana secara kontinu kan enggak di kampus kan. Iya. Bukan melawan ya, untuk mengimbangi wacana politik itu kan harus ada wacana intelektualitas juga kan. Salah satu bentuk karyanya kan buat buku. Menurutku sih itu kelemahan yang juga sangat mendasar kan. Kalau dalam kata Lenin itu kan tidak ada revolusi tanpa teori revolusi kan. Tidak ada sebuah aksi, sebuah tindakan fisikal tanpa sebuah tindakan filosofis sebelumnya kan. Tindakan teoritis sebelumnya. Nanti justru tindakan filosofis, tindakan teoritik ini yang kurang. Selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Bertemu kembali kita di acara Lampung Kultur, sebuah program yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan, baik kebudayaan Lampung pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya. Bahagia sekali kita pada kesempatan ini sudah kedatangan narasumber, adik saya, teman, seorang aktivis mahasiswa dan kepemudaan yang sangat tangguh di Lampung, Bung Ahmad Hadi Baladi Umar. Tapi kalau saya biasa memanggilnya Pupung. Beliau ini sekarang menjabat sebagai ketua pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI untuk Provinsi Lampung. Selamat berjumpa, Bung. Saya Bang. Sehat, Bung? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Nama Pupung ini lahir 14 November 1993. Berarti bintangmu Scorpio. Nah, coba kau cerita dulu kalau karakter orang Scorpio itu gimana biasanya? Kalau soal Scorpio kita dapat warisan cerita aja ini Bang, nggak mendalami. Kayak mana orang kalau cowok Scorpio itu kayak mana biasanya? Apa Bang kalau Scorpio itu Kritis deh ya. Kritis, cerdas, bisa jadi ambisius, tidak setia, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ini, Bung, ngobrol asik tentang aktivitas atau pergerakan mahasiswa dalam situasi kontemporer ini di Indonesia ataupun di Lampung khususnya. Tapi untuk masuk ke sana baiknya Pupung cerita dulu lah gimana awalnya kok Pupung kemudian mulai dari mahasiswa kemudian mulai asik terus memilih PMI sebagai lokus aktivitas umum. Kan, Bung? Sebelumnya saya terima kasih Bang Hari udah ngundang. Kami juga mewakili lah, saya hadir dengan beberapa sahabat, mewakili sahabat-sahabat PMI Lampung, mungkin bisa sama-sama refleksi lah Bang malam ini. Kalau soal saya di PMI ya, kebetulan dulu saya di UIN dan banyak teman nongkrong yang masuk PMI dan beberapa senior sebelum saya masuk PMI itu saya masuk di UKM dulu Bang. Di UKM seni di UIN, di UKM SBI Seni Budaya Islam, dan beberapa teman dekat itu anak PMI. Jadi beberapa waktu kemudian saya gabung di SBI, ada tawaran untuk ke PMI lah. Dia kritis, dia berpihak kepada masyarakat lemah gitu kan. Ya tertarik lah karena ada passion dulunya anak Vespa kan, memang merasa minoritas lah ya. Jadi gabung. Karena ada beberapa teman juga yang
di PMI bawa Vespa gitu kan dulu. Makanya ikut gabung juga kalau soal PMI-nya gitu bang kalau Iya. masuknya. Tahun berapa itu? Itu 2012. Iya. 2012 saya masuk UIN, masuk PMI-nya mungkin di 2013 berarti bang, karena semester 1 kedua gitu bang. Iya. Jadi awalnya digabung di PMI ini bukan beranjak dari sebuah pemikiran yang sudah mendalam ya sebetulnya ya. Enggak. Awalnya ya. Setelah masuk Baru kemudian kau menemukan apa itu di sana? ada ya keberpihakan yang khusus ke beberapa komunitas masyarakat lemah lah ya. Beberapa perkumpulan masyarakat yang lemah itu dianggapnya sebagai objek yang perlu ditemani, sebuah kondisi yang perlu diadvokasi itu kan. Seumpama jargon-jargon di forum-forum awal itu kan kayak sebagai mahasiswa harus jadi agen of change, agen of kontrol sosial, mempersiapkan agen-agen mengganti untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik gitu kan. Nah itulah yang motivasi awal buat tergerak, gabung serius, mendalami, makin asik. Ya ternyata rock and roll juga, anak-anak PMI itu nggak laju kaku yang kan tadinya ada Islamnya gitu. Biasanya kan agak kagol kita mau gabung kan dulunya anak Vespa kan. Ternyata malah di situ di PMI lah saya dipertemukan dengan ya, pendekatan Islam yang lebih rileks. Oh gitu. Iya. Apa maksudnya itu Islam yang lebih rileks? Ya nggak apa ya, dia halus untuk menerjemahkan soal keislaman itu diimbangi dengan praktik tauladan kemasyarakatan gitu nggak. Coba bicara soal keimanan itu di PMI juga ada NDP yang langsung dipertemukan dengan kondisi yang timpang. Semua NDP PMI itu kan ada hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam gitu kan. Oh tiga itu ya? Tiga itu kan. Di awal tuh NDP sebagai iman gerakan kan gitu kan. Terus dari kondisi pemahaman NDP saya merasa Islam ini ternyata sangat berpihak kepada kaum yang dizolimi lah gitu kira-kira kan. Karena mengaji NDP dibahasakan secara sederhana di PMI itu kan untuk kemudian langsung ketemu objek. NDP itu nilai dasar perjuangan? Nilai dasar pergerakan. Pergerakan? Iya, nilai dasar pergerakan NDP. Nah disitulah terus berikan forum-forum diskusi bahwasanya di NDP juga semakin dikerucutkan ada teori yang ditawarkan lagi oleh PMI kan. Di NDP itu ada paradigma di PMI itu kan, ada paradigma kritis transformatif kan. Nah, disitulah semakin tertarik gitu bang mengaji. Pada momen saya masuk PMI kebetulan paradigmanya pas kritis transformatif pada tahun itu, tawaran dari PMI soal paradigma. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi masalah, baik kita kecilkan saja lah kampus kan banyak praktek-praktek yang tidak pro dengan mahasiswa di situ. Ketika kita bicara kritis transformatif kan ada beberapa ketimpangan kebijakan yang perlu kita kritik secara mendalam dan kita pastikan harus ada perubahan yang lebih baik kan dari konsep itu. Nah itulah makin tertarik di PMI-nya bang. Iya. Paradigma kritis transformatif itu jadi paradigma seluruh PMI yang ada di Indonesia ya? Iya. Itu dirumuskan oleh apa itu? Pengurus besar tuh. Pengurus besar dan melibatkan beberapa senior dan alumni mungkin ya. Kalau momen itu saya kurang paham, tapi kalau secara struktural itu yang berwenang PB, pengurus besar. Bisa Pupung jelaskan lebih singkat, lebih jelas lagi apa yang dimaksud paradigma kritis transformatif itu? Kalau mengaca dan meneropong lewat usia saya ber-PMI gitu kan, kritis transformatif itu ya dia mempunyai cita-cita yang membuat habit seolah seumpama objeknya pendidik gitu. Guru itu menjadi guru yang memang semestinya guru yang diharapkan. Seumpama tidak seperti sekarang. Seumpama sekarang itu beberapa titik lah bang ya. Beberapa kondisi yang memang guru mengajar itu karena memang digaji. Guru mendidik karena kebutuhan secara pribadi, dia butuh finansial, lagi ke situ kan bang. Nah itu yang diharapkan PMI tidak seperti itu. Seharusnya dia mendidik itu harus ada perubahan yang secara
langsung ke siswa ataupun ke Hmm. mahasiswa kalau dia dosen, itu bukan yang simbolis formalitis ketika kita beliau mengajar gitu. Nah itulah yang diharapkan oleh PMII, karena beberapa kondisi yang diidentifikasi oleh PMI ada kejadian yang harus dirubah gitu soal pengajar itu tadi. Ini soal mindset berarti. Iya. Lebih banyak ke Mulia soal sekali Bang kalau tawaran teori-teori PMI ini kan Hmm. menurutku ya keren dan mulia. Praktiknya mungkin ada keterbatasan literatur, ada keterbatasan forum. Mudahnya bisa kita bilang gini. Jadi paradigma berpikir yang kritis transformatif itu menghendaki segenap kader misalnya itu supaya punya kesadaran kritis ya. Iya. Terhadap lingkungan Realitas ya. Punya kesadaran kritis, kemudian punya kesadaran untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Sederhananya itu harus jadi paradigma berpikir segenap kader itu. Itu kata kritis transformatif itu eksplisit ya, dikehendaki. Cuman kalau secara de jure di PMII di zaman kepengurusan Ketua Umum Aminuddin Ma'ruf kemarin tuh dikosongkan paradigma tersebut Bang, karena dianggapnya tidak sesuai dengan realitas objektif yang sekarang gitu. Karena itu kan beberapa kejadian kritis transformatif itu berhadapan-hadapannya dengan pemerintah ya, kan kekuasaan. itu kan dipaksa untuk berhadapan-hadapan terus dengan pemerintah itu, sedangkan sekarang pemerintahan juga sudah terbuka dan pemerintahan juga sekarang lebih bisa menerima kritik-kritik itu kan. Jadi tidak perlu lagi kata kritis transformatif di beberapa kondisi PMII. Cuman secara de facto beberapa titik PMI se-Indonesia ini masih menghendaki kritis transformatif. Dan kabar terbaru, karena saya pengurus provinsi loh ya, ngobrol dengan beberapa pengurus besar termasuk ketua umumnya juga yang terpilih, ketua umum saya si Gus Abdullah Syukri itu kan menghendaki untuk kritis transformatif itu kembali lagi masih. Nah, jadi sempat berarti sebelumnya PMI merasa menjadi kawan dari penguasa ya, kekuasaan ya. Mungkin ada kegelisahan seperti itu mungkin Bang. Gitu di kan? Beberapa titik. Nggak perlu lagi kita kritik, kita udah pro pemerintah gitu. Kata lainnya. Lebih ke ini Bang, lebih ke mungkin soal media untuk melakukan perubahannya sudah perlu diperbaharui lagi, dipertajam lagi mungkin. Kalau tidak menghendaki kayaknya itu kan keluar dari jalur prinsip kemahasiswaan lah ya. Ya harus kritis, harus ini kan memang harus begitu. Iya, harus gitu. Menurutku sih kalau bacaan itu mencoba untuk menjeda, merefleksi bersama-sama untuk lebih mencari cara baru lah. Cara baru. Karena goal dari krisis transformatif juga kan memang di beberapa titik susah. Nggak semua kondisi kan baik kaderisasi maupun pola pengorganisiran di setiap struktural di daerah se-Indonesia ini kan beda-beda loh. Ya, mungkin dianggapnya ada krisis transformatif, daerah lain kurang pas kan, mungkin ada kegelisahan kemudian di PP untuk merumuskan hal yang lebih baru, yang lebih oke lah gitu. Ternyata di kepengurusan anti ini di zamannya Gus Abe ini merumuskan krisis transformatif ditambah dengan produktif. Jadi paradigma kritis transformatif, produktif. Nah, sejauh padahal produktif itu kalau dia transformatif pasti produktif. Ya, itu sejauh obrolan ini sih Bang, obrolan meja ngopi kemarin itu. Belum sampai dirumuskan. Kami ada pertemuan nanti. Forumnya memang di Muspimnas nantinya. Muspimnas itu merumuskan itu. Konteks Lampung sendiri, kau masih yang PMI Lampung kritis transformatif nggak terhadap penguasa sekarang di Lampung, atau sudah CS betul, sudah berdiri? Kalau sekarang kami di Lampung ya partner masih menggunakan krisis transformatif Bang. Secara de facto ya. Berarti oposan. Iya, secara de facto, karena untuk mempertajam NDP kita butuh paradigma. Untuk mempertajam hablum minallah, hablum minannas sama hablum minal alam itu kita butuh paradigma kan. Tapi wakil gubernur sekarang ini kan kader NU kan ya? Yang notabene secara kultural
bahkan jangan-jangan struktural kan apa eh, sekandung dengan PMI kan? Iya, kader alumni. Nah, gimana menghadapi saudara sendiri mau kritis transformatif? Ya kalau subjektivitas saya pribadi bang ya itu dan mewakili pengurus pastinya dengan saya ngobrol di sini kan pasti mewakili pengurus PMI Lampung lah pastinya. Ya orang yang paling berkehendak untuk bukan berkehendak ya, orang yang punya kewajiban ketika ibu atau bapak kita salah makan pakai tangan kiri kan ya anaknya sendiri lah mungkin. Ataupun sama aja kayak Mbak Nuni gitu ya, itu kan bagian dari kami di kalau Mbak Nuni mungkin masuk di IKA ya, Ikatan Keluarga Alumni. Oh dia PMI memang ya? Memang PMI ini Bang, di Semarang kalau nggak salah. Yang saya pikir ya ketika ada sedikit kekeliruan dalam proses beliau di eksekutif, ya kami yang paling berhak untuk mengajak ngobrol dengan apapun medianya. Dengan kami bertamu, punya kewajiban lah ya. Iya, dengan kami bertamu atau sampai kemudian kita action pun kita merasa itu ya layak kita lakukan. Bukan karena merasa pernah satu grup di alumni terus apa aja tindakan beliau benar enggak ya? Enggak. Tapi nantilah kita ngobrol soal itu sudah terlalu berat. Kenapa bang Ya silakan. Kita balik lagi ke pengalaman awalmu tadi. Nah, menurut Pupung sendiri, apa istimewanya PMI ini ketimbang yang lain? Kan macam-macam lah yang lainnya, organisasi ekstra ya, ekstra kampus. Apa yang lain? Menurut Pupung sendiri, apa istimewanya? Apa kekhasannya? Apa keunikannya? Kalau PMI ini kan organisasi kaderisasi bang. Dia ada maka dari itu dia mempunyai argumentasi ideal, argumentasi strategis, argumentasi taktis. Bahkan belakangan kami mampu sedikit berdiskusi dan merumuskan ada argumentasi filosofis juga di situ kan. Maksudnya apa itu? Kalau argumentasi ideal itu kan guna kita menjaga nilai-nilai ke-PMI-an, nilai-nilai ke-Indonesiaan, nilai-nilai keaswajaan. Lebar lah kalau bicara soal nilai-nilai kan semuanya ini bang, bisa kita anggap sebuah nilai kan. Nah, kalau argumentasi strategis itu kan juga memantaskan dari pola kaderisasi itu. Nah ini kader kita yang sudah layak kita anggap sebagai karya untuk kita launching ini. Oh gitu? Iya. Kader sebagai karya. Yang berhak karena memang kita mempunyai disiplin kaderisasi dari 4 jenjang. Kita ada Mapaba, ada PKD, ada PKL dan PKN. Itu kaderisasi formalnya. Menarik frasemu tadi itu, melihat kader sebagai karya itu asik gitu ya. Iya, karena apa bang ya? Dengan kami melakukan kaderisasi pun di situ kan terjadi jual beli pemikiran. Dalam tanda kutip kan. Nah disitulah ada saling merefleksi dan mempersiapkan diri lah nantinya. Itu kan salah satu titik tapi bang, banyak titik yang lain, banyak kader dan alumni juga yang mengambil pos lain gitu loh, membuat karya-karya lain lah. Ada juga yang menjadi sudah alumni membuat tulisan, membuat buku, terdisiplin intelektualitasnya dijaga, tidak harus di aktivitas politik praktis. Walaupun itu juga menjadi salah satu wadah mempersiapkan juga di PMI kan nantinya untuk mendistribusikan ketika memang kader layak dan memang kondisi tersebut harus disikapi oleh PMI ya. Kita merasa ini. Tapi itu salah satu targetan ya. Satu titik aja mungkin. Satu titik ya. Yang lain apa? Nilai-nilai yang lain tadi? Kalau nilai-nilai yang lain sumpama ya seperti yang saya ceritakan tadi kan, NDP dan Paradigma itu kan mulia untuk menemani masyarakat kan, karena kita tahu sendiri realitas di lapangan sumpama Lampung itu banget kan masih banyak ketimpangan kayak dulu pas saya masih belum jadi ketua PMI Lampung, itu masih jadi kader Bandar Lampung lah. Kayak dekat kampus UIN dulu itu kan ada penggusuran Pasar Gria Sukaramid. Oh, kemudian PMI turun bersama teman-teman pastinya, support, ya. bersama teman-teman OKP yang lain, tapi juga
kalah, dan yang membuat kami agak gelisah semakin dalam harus terus melakukan refleksi dan gerakan advokasi itu sampingan dengan kampus UIN, Bang. Dan ada fakultas hukum di situ. Kampus UIN tidak melakukan advokasi di situ, membuat sebuah tim khusus untuk menemani masyarakat Gria Sukarami dengan segala kompleksitas masalah ya, aturan dengan pemerintahnya, aturan dengan masyarakatnya di situ kan, itu yang jelas ada kezaliman di situ, Bang. Nah, yang kemudian sekarang terjadi kantor apa itu kita tahu sendiri. Nah, ini turunlah di situ. Ya, sempat kita turun teman-teman dengan teman-teman yang lain ya. Ada teman-teman LBH Bandar Lampung, teman-teman OKP yang lain. Berhasil. Kegusur, Bang. Itu kegusur kita. Enggak berhasil berarti. Ya, tapi sampai dengan akhir lah kita menemani. Nah, sama-sama kena dorong lampu rubuh juga kita menyerang. Secara garis besar menurutmu sendiri sejauh ini peran PMII kita konteks Lampung lah bicara, karena Pupung kan ketua PMII Lampung, sudah keren belum peran PMII ini untuk konteks pembangunan individu, pembangunan kualitas manusia khususnya mahasiswa di Lampung sejauh ini menurut? Kalau untuk internal gitu ya, internal dulu kader aktif ya. Proses mencari itu masih, semoga teman-teman masih berproses. Sekarang itu kan karena menganggap PMI memang keren, masih ideal untuk diikuti terus. Kalau di internal, kalau untuk eksternal ya kami masih terus terlibat dengan agenda-agenda momentum daerah maupun nasional kan. Kalau kita cerminnya eksistensi gerakan dengan teman-teman yang lain, OKP yang lain, karena ada argumentasi pragmatis juga di PMI itu untuk bicara soal menjaga eksistensi dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau untuk perjuangan di internal ya mungkin kata maksimal belum lah, Bang, tapi terus berupaya ya. Terus berupaya, umpama kayak kami di pengurus provinsi ini kan sudah melakukan muspimda kemarin, itu kan musyawarah pimpinan daerah, merumuskan beberapa agenda ya. Dengan kondisi pandemi jadi agak macet bisa dikerjakan karena mungkin semua teman-teman OKP lah belum bertemu dengan OKP yang jelas kan di kondisi pandemi sekarang ya. Itu sekarang. Oke, nah sekarang kita ngobrolnya agak lebih besar lah. Kan kita merunut ke belakang, pasca reformasi ini kan berapa puluh tahun yang lalu, gerakan mahasiswa khususnya ini kan seperti salah tingkah menurutku. Kalau pra-reformasi itu kan jelas lawannya ya, jelas lawannya, rezim Orde Baru ya. Kalau dilokuskan ke person itu ke Soeharto kan, itu lawan seluruh gerakan politik, gerakan mahasiswa itu. Nah, post reformasi itu seluruh gerakan mahasiswa aku lihat kayak salah tingkah, kehilangan lawan dia bingung. Apa yang musuh bersama gitu. Nah, kehilangan musuh bersama. Nah, bagaimana menurutmu untuk konteks kita di Lampung sendiri? Kalau konteks eksternal untuk keseluruhan itu kan semua hal yang kami rasa timpang, kami rasa itu dengan beberapa teropong teori yang sudah ditawarkan di PMI ya, kajian-kajian kita anggap itu sebuah, baik itu kebijakan sampai dengan realisasi kebijakan itu ternyata timpang ke masyarakat, yaitu itu lawan yang harus ditemui untuk dipertanyakan ulang. Kalau seperti ini kan harus kita advokasi. Kalau di internal, pandemi ini juga membuat kita khususnya kader-kader PMI itu yang mendapatkan momen refleksi bersama. Maksudnya? Jadi kritis transformatif itu bertemu lawan yang bisa kita anggap ya badan kita sendiri sekarang. Kita harus kritis terhadap badan kita sendiri, transformatif dengan badan kita sendiri ya. Begitupun aktivitas keseharian itu kan ketika kita sudah bisa bercermin dengan teori-teori yang sudah ditawarkan oleh PMI, ya insya Allah kita bisa menjadi kader yang ulul albab seperti yang
harapkan di beberapa titik teori PMI itu kan. Hmm. Kalau untuk di internal tuh, kita masih bisa bertemu momen seperti ini kan. Saya mau ngomong bersyukur dengan pandemi kan. Iya. Ya kita mendapat momen untuk sama-sama merefleksi lah untuk kader-kader PMI itu. Itu pun di setiap momen saya ke cabang-cabang ya, ke daerah, seumpama ke Lampung Barat atau ke Waikanan, ya saya mengajak kader-kader PMI itu semakin giat belajar, baik membaca maupun diskusi. Jadi teman-teman aktivis tidak merasa salah tingkah pasca reformasi dulu? Menurutku kalau mendapatkan musuh bersama mungkin ada kegagapan juga bang. Cuman kalau bicara soal musuh dan kita harus melakukan apa, itu banyak kan bang. Iya, tapi kan yang nampak di permukaan kan kemudian menjadi sangat, aksi yang dilakukan itu kan menjadi sangat random, fragmentatif, kadang melakukan A tapi pada titik tertentu, momen tertentu menjadi B. Jadi itu yang bermaksud salah tingkah. Semacam tidak ada kejelasan siapa lawannya ini, apa yang mau kita ubah ini. Gimana menurutku? Kalau PMI masih hajar terus soal ketimpangan itu bang. Khususnya Lampung ya, karena saya ngebawa PMI Lampung. Kalau sikap kami ya terus persoalan hasil itu kan sudah menjadi apa? Kalau hasil prosesnya itu loh yang kami ini kan kita harus terus mempunyai sikap. Ya, contoh apa kebijakan-kebijakan yang menjadi lawan kalian? Sumpama kayak kami aksi terakhir itu soal Omnibus Law. Karena beberapa kajian daerah di beberapa cabang melakukan musyawarah dan obrolan diskusi singkat melalui handphone, sama-sama diskusi. Kemarin kita harus punya sikap nih, itu maksudnya. Nah, kemudian kita membuat tim kajian terkait Omnibus Law itu. Ya kita aksi untuk menolak itu bersama-sama, karena soal poin-poinnya kan memang banyak yang kemudian tidak pro dengan buruh dan lain-lain. Dan sikap PMI Lampung ya terus. Itu kan sampai seminggu kita aksi terus ya. 6 kali aksi selama seminggu. Soal hasil kan teman-teman di Jakarta juga melakukan aksi. Saya sangat menghargai itu, artinya kan kita juga harus terus gerak kan di Lampung soal hasil, kembali ke pusat kalau soal Omnibus Law itu. Walaupun sekarang dengan segala metode sistem pemerintahan agak idem kan soal Omnibus Law juga. Dalam artian nggak mungkin lah gerakan mahasiswa itu kekurangan isu sebetulnya ya. Enggak. Kekurangan sasaran tembak nggak mungkin ya. Pasti akan selalu ada. Iya. Yang bahaya ini kan kalau kita malah dinambobokan. Oh gimana ya? Dinambobokan itu menganggap ini biasa-biasa aja gitu loh malah. Oh gitu. Iya. ada. Kalau bicara masalah, banyak masalah gitu. Iya betul. Nah tapi ada satu hal lagi yang menarik yang menggangguku itu, Pung. Ya kalau soal aksi-aksi, aktivitas, utamanya aktivitas fisikal ya, turun ke jalan dan sebagainya kan sudah jamak lah itu. Setiap organisasi eksternal kampus biasa melakukan itu. Nah ada yang menurutku sepi di PMI juga, jangan-jangan seperti itu, yaitu aktivitas intelektual ya. Gimana Bu? Benar nggak itu? Kalau di PMI ini secara keseluruhan atau pas zaman saya maksudnya? Ya mulai dari sejak zaman Majapahit sampai kalau kami di tradisi intelektualitas PMI ya terus ngeyel bang. Ngeyel itu ya masih terus di beberapa titik yang masih zona hijau. Kemarin tuh masih terus membuat forum-forum diskusi dengan berbagai macam isu yang perlu disikapin ada ketika masih zona hijau. Kalau sudah zona merah ya agak diidemin lagi. Nah nanti soal forum diskusi, kajian-kajian gitu kan harusnya ada ya di PMI ya? Ya. Ada itu? Ada. Jalan? Kalau yang rutin ada beberapa konsep kaderisasi di PMI bang. Ada formal, informal dan non formal. Nah yang menjadi kewajiban itu kan yang formal di setiap jenjang kepengurusan, baik rayon, komisariat, terus cabang dan
PKC dan PB itu kan ada formal ya. mempunyai kewajiban formal masing-masing. Nah sejauh ini dengan kondisi pandemi masih sering yang formal sih, kaderisasi formal seperti Mapaba, terus PKD, PKL itu ada beberapa titik yang masih menyelenggarakan baik dengan metode virtual, ada yang secara langsung juga. Yang informal non formal Agak ini bang, agak macet. Iya kondisi seperti ini. Nah kalau Tapi menurutku kalau beberapa tempat enggak sih Bang. Kemarin tuh ada teman-teman yang terus melakukan forum-forum lah, ingin sedikit ngundang saya di forum non formal, nyantai ngopi sambil diskusi gitu, soal bicara paradigma atau apa soal aku nggak paham yang dimaksud non formal itu apa itu. Dia tidak seremonial, ada pembukaan, ada penutupan gitu loh bang, ada sambutan gitu. Bukan, tapi itu memang kegiatan yang direncanakan atau improv juga. Semi mungkin menurutku. Maksudnya Karena kalau biasanya kita gunakan itu ya forum-forum pendekatan emosional sih kalau non formal. Ketika yang agak direncanakan itu informal, dia masuk di informal. Sumpama kita mempunyai skema sekolah mentor gitu bang. Nanti gitu. Pasca formalnya kan sekolah mentor, informalnya dia satu mentor memegang berapa anggota gitu untuk terus dikawal secara gerakan dan bacaan lah gitu kira-kira. Jalan itu ya? Sebelum pandemi jalan, karena sekarang nggak ada perkuliahan kan? Iya. Menarik itu. Apa itu tadi sekolah mentor apa itu? Sekolah ada mentor. Itu? Ada program itu? Ada. Apa itu? Maksudnya apa itu? Lebih ke menjaga argumentasi ideal dan argumentasi taktis sih bang. Ya. Apa itu? Apa yang dimaksud menjaga argumentasi ideal? Argumentasi ideal itu kan kita mempunyai beberapa teori yang harus kita turunkan juga ke kader-kader kan. Pemahaman soal NDP itu tadi. Soal paradigma, soal aswaja, itu dalam kelas mentor dipertajam lagi, karena kalau kelas mentor kan dia panjang tuh, berbulan-bulan nantinya kan, sampai dia lulus dengan semua materi yang kita beri, baru dia layak untuk masuk ke PKD nantinya. Ya. Bisa dia disebut mentor ya? Ya. Itu hanya di Lampung atau seluruh Indonesia? Itu di seluruh Indonesia ditawarkan juga oleh PB itu. Cuman kalau yang menjalankan kurang tahu semasif apa levelnya itu. Level provinsi, kabupaten, provinsi, ada nasional, ada levelingnya nggak? Untuk menyelenggarakan? Bukan, si sekolah mentor ini tadi. Enggak. Dia lebih ke rayon dan komisariat dulunya. Enggak ada sekolah mentor yang level nasional, berarti yang grot-grot ini enggak ada. Belum. Harusnya dibikin itu. Ngopi, Bung. Siap. Harusnya dibikin itu. Menarik itu. Sudah kita tawarkan kemarin ke di forum PB berserta semua pengurus PKC se-Indonesia. Sudah kita tawarkan tuh ada mentor nasional lah untuk bisa bersentuhan dengan kader-kader. Kalau tingkatan PKC kan dia PKL. Pasca PKL tuh follow up-nya ya ada bertemu mentor, mempunyai mentor yang mempunyai forum terus menerus, sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu kan. Kita harus difasilitasi itu biar tidak kehilangan sangat keilmuannya pasca PKL. Kalau PKL kan yang ngisi senior oke, keren-keren. Pasca dari itu kan ketemunya ya biasa aja dengan lingkungan biasa lagi. Itu kan harus dijaga. Sudah ditawarkan. Sudah kita tawarkan di forum kemarin. Ada satu diksi yang selalu kau ulang, yaitu soal kader dan kaderisasi ya. Itu penting sekali itu ya. Iya, karena apa ini organisasi ya. Apa sih itu maksudnya organisasi kaderisasi itu? Kaderisasi ada beberapa poin yang saya omongin tadi bang. Sumpama guna menjaga nilai-nilai kaderisasi itu, mencetak kader, mencetak pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur. Kader itu sama dengan anggota nggak? Enggak. Beda. Apa itu? Kalau dia anggota baru Mapaba, dia anggota. Kalau sudah ikut PKD dia baru kader. PKD itu adalah pelatihan kader dasar. Baru dia disebut kader.
Kalau baru Mapaba dia masih anggota. Apa beda kader dengan anggota? Masa cuma gara-gara Kalau secara Mapaba? administrasi jenjang mengikuti kaderisasinya formalnya. Formal. Secara non formal apa? Secara non formal ya secara keilmuan lah pastinya, Bang. Cuman gitu. ya kan Dia sudah dibekali gitu. ya ikut kelas mentor tadi itu kan, Bang. Waktu dia sudah punya misi-misi khusus. Dia kan pasca Mapaba ada kelas mentor kalau di di Lampung ya, ada kelas mentor. Nah, berarti dia sudah punya misi-misi khusus, baru kemudian bisa disebut kader. Kader. Banyak kader. Kalau di Lampung banyak, Pak. Ada hasilnya untuk pembangunan Lampung ini. Nah, ini hasil dalam bentuk apa dulu nih, Bang? Ya hasil dalam bentuk kerja-kerja intelektual, kerja-kerja kebudayaan, kerja-kerja sosial dan sebagainya lah. Pastinya beda porsinya kan, Bang. Kalau dia yang masih aktif, kader aktif dan alumni ataupun senior. Kalau di Lampung karya kader ya banyak, karya kader yang kami anggap sebuah karya layak untuk menemani beberapa ketimpangan-ketimpangan yang ada di Lampung ini. Contohnya apa itu? Maksudnya apa itu? Contohnya kayak senior yang ini tadi senior kan? Ya, senior, semua senior yang sudah mampu menduduki beberapa posisi strategis. Itu dianggap apa keberhasilan ya? Alat untuk mencapai keberhasilan gitu loh, Bang. Karena kita akan lebih mudah untuk memberikan sebuah saran, masukan, bahkan kritik yang pedas kan itu. Seumpama yang ada di eksekutif maupun legislatif kan, seperti tadi Abang nyebut Mbak Nuni tadi kan, itu kan ada di eksekutif. Kita akan semakin mudah untuk berbicara, oh ini nggak bener nih, atau kita besok berikan rumusan soal kondisi ini ke Bu Agub ataupun Pak Gubernur. Nah, itu kan kita bukan kemudian kita juga bermesraan gitu, enggak, karena ada nilai yang kita jaga di situ kan, Bang. Kalau di legislatif pun ada beberapa senior yang misi kan, ada semua Bang Oper gitu kan, Oper Usman Subing, dia masih aktif juga di Ketua IKA kan. Itu kan semakin mudah untuk kita memberikan masukan, kritikan agar kemudian mereka tetap menjaga nilai-nilai ke-PMI-an, nilai perjuangan yang ada di PMI gitu. Itu ya harus kita temani, harus kita jaga dia tetap tidak keluar dari ajaran-ajaran yang pernah ditawarkan oleh PMI. Tapi itu kan dalam sosok person kan? Ya, sosok person. Kalau non person masukku produk-produk mungkin personal Mas Yan, Bang, juga secara kelembagaan tingkat rayon, komisariat dan cabang ataupun provinsi belum ada. Belakangan ada komisariat Unila, Bang. Mereka menerbitkan karya buku. Napak Tilas PMI kalau nggak salah itu. Ada ya? Ada. Napak Tilas PMI Unila atau apa? Kan saya belum dikasih juga bukunya sama ketuanya. Nah, ini penting masuk buku tanya kan, karena PMI tentulah kan demikian juga organisasi yang lain, grup-grup yang lain, misalkan HMIK, KAMIK dan lain-lain sebagainya, GMNK, kan dia harus pertama-tama kan menjadi semacam ruang pendidikan alternatif kan bagi anggotanya ya. Itu nah bergerak nggak maksudku itu, berjalan nggak niat itu? Berjalan, Bang. Karena kita juga mempunyai standar, kita dipatok struktural sih, Bang, ya. Ada proses administrasi yang harus kita jalankan. Sebab kepengurusan cabang itu harus wajib membuat kaderisasi formal A ataupun formal B, kan kaderisasinya yang Mapaba, PKD atau PKL tadi. Kalau di PKC kan dia harus menggelar PKL 2 kali minimal. Artinya kan niat itu dijaga juga secara administrasi. Kan harus dijalankan forum-forum mulia itu kan untuk membuat proses kaderisasi itu. Di luar itu? Di luar itu kan ya, takutnya kan dia cuma jadi terjebak pada formalitas saja kan? Ya, itu yang harus kita lawan malah, Bang, secara internal kan. Harus kita lawan dengan keseriusan dan ada upaya di situ kan. Sebab upaya itu pasca Mapaba udah kita upayakan dari bentuk kelas mentor. Agar ada pengulasan lagi
materi-materi yang ada di Mapabay tadi dengan mentornya masing-masing. Dan itu sejauh kami melaksanakan agak keras juga ketika dia nggak lulus dari proses mentoring itu, ya dia belum bisa ikut PKD. Cuma pasca itu ada momen PKD atau kita gelar PKD, ya nanti beresin dulu kerja-kerja pengetahuan soal yang sudah ditawarkan oleh mentor kan gitu. Jadi maksudmu ruang grup sebagai ruang pendidikan alternatif jalan. Karena itu akan penting kan. Coba Pupung jawab, apa istimewanya mahasiswa yang aktif di organisasi macam kayak PMI, HMI dan lain sebagainya dengan mahasiswa yang tidak aktif? Apa bedanya? Apa istimewanya? Kalau PMI menawarkan kesadaran kritis dari Bang satu. Kan kuliah juga menawarkan kesadaran kritis. Menawarkan ya, praktiknya itu belum dibuat wacana secara kontinu kan enggak di kampus kan. Kalau di PMI kan terus. Begitu juga kalau soal keagamaan, itu kan kita juga terbuka kita Bang. Sumpama yang saya maksud terbuka itu kan PMI itu kaderisasi semisal tertutup lah ya, agak tidak menutup pengetahuan dari luar maksudnya. Kita punya konsep pemikiran rumusan A, rumusan B itu kita konsumsi dan kemudian kita membutuhkan rumusan dari luar PMI, kita pun juga masih menerima. Kan ada beberapa titik yang memang dia tertutup, tidak mau menerima dari yang lain. Jadi jalan itu. Dia menjadi lebih istimewa maksudmu? Selama saya menjalani proses di PMI ya. Menurutmu? Menurutku istimewa. Karena itu harus bisa kau jawab kan. Kalau nggak bisa kau jawab, bagaimana? Apa pentingnya orang masuk grup itu? Nah, tapi kayaknya situasi gerakan mahasiswa kepemudaan di Lampung ini kurang keren menurutku, Bung. Menurutmu udah keren tak, Bung? Kalau capaiannya keren, kurang ya emang. Kurang keren. Kau sendiri mengakui kurang keren? Kurang keren. Kayak mana itu? Kenapa itu? Di konteks PMI-nya atau seluruhan? Ya, keseluruhan. Saya menganggap dengan PMI terus membuat forum kajian terkait identitas dia, yang memang ada nilai perjuangan di situ, yang ideal menurut saya itu ya, itu menurutku keren Mas Ian di forum-forum PMI itu. Tapi secara keseluruhan kurang keren. Tidak not only PMI loh, gua nggak bicara. Untuk keseluruhan, mungkin teman-teman yang lain juga masih menjaga prinsip itu kan, masih terus forum-forum diskusi, forum-forum kaderisasi itu kan masih terus jalan juga. Ya menjaga, tapi kan ujungnya kan asik dan diri sendiri. Itu loh maksudku. Itu soal hasil kan. Iya. Oh gitu. Kalau itu proses kayaknya masih terus menghargai proses sebagai organisasi. Oh, proses dan hasil berbeda menurutku. Jangan menilai dari hasil. Iya. Kayak mana itu maksudnya? Ini kayak kami gerak di Lampung nih soal Omnibus Law ataupun KPK dulu. Kalau kita bicaranya hasil bukan proses, ya nggak ada hasil juga. Cuman untuk bicara kerja kesadaran kan itu harus terus dilakukan karena kita masih dalam proses terus mencari kan kaderisasi itu. Makanya ada beberapa tawaran paradigma yang berubah. Dulu ada arus balik masyarakat pinggiran, ada berbasis realitas semuanya, terus ada kritis transformatif, dan ini sedikit mau ditawarkan soal paradigma baru, penambahan dari kritis transformatif itu sendiri kan artinya PMI itu fleksibel ya. Menerima perubahan hasilnya. Menurutmu udah sebagai sebuah proses tolak ukurnya bergerak dia? Iya. Kalau kita patokannya hasil ya mungkin entah kehidupan berapa nanti kalau kita patokannya hasil. Loh, patokan ya harus hasil. Republik ini dibangun oleh pemuda-pemuda dulu. Iya. Bung Karno umur 20 sekian sudah nulis buku banyak. Tan Malaka juga begitu. Hatta begitu, Sultan Syahrir begitu. Nah ini zaman sekarang apa yang dihasilkan pemuda-pemuda? Karya masih jalan. Kalau soal tadi ada ngutip sedikit soal buku kan Bang.
personal masih jalan. Nah ini yang lagi digencarkan ikhtiar soal kelembagaan yang harus nerbitin buku kan gitu. PMI semua, PMI Bandar Lampung, PMI Lampung Utara itu kan buat buku, atau PKC PMI Lampung buat buku kan, itu bisa harusnya begitu kan? Iya. Sudah mulai bergerak itu belum? Bergerak sudah. Hasilnya belum? Belum. Tapi itu apa namanya, kau sadari nggak itu kelemahan itu? Itu menurutku kelemahan. Iya, iya Bang. Apa namanya, grup-grup mahasiswa itu asik dengan aktivitas politik praktis ujungnya. Untuk bukan melawan ya, untuk mengimbangi wacana politik itu kan harus ada wacana intelektualitas juga kan? Yeah, salah satu bentuk betul. karyanya kan buat buku. Nah itu yang terus kita ini, dan beberapa senior juga melakukan itu untuk terus mendorong kadernya menulis, buat buku, agar kemudian Ada senior yang mendorong? ada. Siapa? Ya kalau di Lampung mungkin ada Bang Cepri gitu kan, dengan klasikannya bersama beberapa kader PMI buat buku. Ya, oke. Siapa senior PMI di Lampung yang sudah nulis buku? Ada Bang. Siapa? Ada beberapa. Kemarin Sedang dalam rencana? enggak, Udah jadi? Udah jadi? Udah jadi? Saya lupa tadi. Bukunya itu. Tapi ada lah ya? Ada Bang. Saya lupa. Enggak, ini kan harus kita pikirkan, Bung. Menurutku apa namanya? Menurutku sih itu kelemahan yang juga sangat mendasar kan. Iya. Kalau dalam kata Lenin itu kan tidak ada revolusi tanpa teori revolusi kan. Tidak ada sebuah aksi, sebuah tindakan fisikal tanpa sebuah tindakan filosofis sebelumnya kan. Tindakan teoritis sebelumnya. Nanti justru tindakan filosofis, tindakan teoritik ini yang kurang menurutku ini. Iya, iya Bang. Nah, apa jalan keluar yang sudah Pupung dan teman-teman PMI Lampung rencanakan ini untuk mengatasi kelemahan itu? Ada program-program kah, rencana-rencana kah? Kalau rencana sudah sampai ke berapa langkah kita gerakkan Bang ya, walaupun belum sampai terwujud. Semua kayak mau buat kelas menulis ya. Sudah kita galang dari beberapa cabang itu untuk mendistribusikan. Cabang ini kabupaten. Semua dari cabang Lampung Selatan sudah mau siap ngirim 1-2 kadernya untuk ikut kelas menulis. Terus dari Waikanan, Lampung Utara dan lain-lain lah, itu kan sudah ada planning. Sudah ada. Cuman kan kemarin terus ketumbur kita zona merah. Beberapa semangat yang kita bangun itu kan lama, Bang. Sedangkan kita belum pernah ada model begitu. Terus ditambah lagi dengan kondisi tiba-tiba zona merah. Oh, gitu. Aduh. Tapi planning sudah ada. Sudah. Terus soal apa katamu? Ada rencana mau bikin jambore apa? JPN, Jambore Pemuda Nusantara. Apa maksudnya? Coba jelaskan. Kalau itu masih sangat internal ya, kemarin kita ngebahas Bang, karena memang kita baru survei tempat di kalau untuk di Jambore Pemuda Nusantara ini, harapan kemarin kita ada di Lampung Timur. Kalau untuk tempat kan itu bicara soal apa sih problem pemuda Lampung ini. Kita harus bertemu dulu ya, harus kita konsep bersama apa kegelisahan ini, dan kita nggak eksklusif untuk kemudian itu teman-teman kemahasiswaan toh. Semua kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman Lampung Ngopi, teman-teman KMPI, dan teman-teman OKP juga pastinya kan. Terus ada teman-teman Karang Taruna, ada teman-teman komunitas kepemudaan yang lain. Kita ajak ngobrol soal itu, ya mereka siap. Dan kita sampai survei tempat itu ke sudah ada ya, tapi juga belum jalan ya. Jadi itu mau merumuskan apa sih yang perlu kita lebih ke identifikasi masalah dulu, dan kita hadirkan pembicara yang oke, dimulai dari wilayah kesadaran dulu lah Bang, untuk membangun itu menjadi masalah bersama lah, kesepahaman bersama, ini loh masalah di Lampung gitu loh. Identifikasi masalah. Iya. Nah, soal perumusan menyelesaikan masalah kan, ya kita rembuk lagi di situ kan, karena sudah ada pembicara-pembicara ini, ada. Saya belum jalan ya. Saya belum jalan. Nah, kayak kami
saya ini kan di provinsi gitu Bang. Kalau seumpama buat acara juga dia masih terlalu mendekati kelasnya cabang, dan ini kan saya juga merasa zolim. Kebutuhan kader kayaknya lebih daripada itu gitu. Kebutuhan kader PMI itu untuk mengharapkan asupan pengetahuan dari PKC ataupun dari pengurus Lampung itu kan lebih dari itu. Semua pembicara ya. Pembicara dengan kapasitas PKC PMI Lampung itu harusnya kan udah kita bisa undang pembicara-pembicara nasional kan, untuk bisa hadir ke Lampung. Konteks internal pembicara untuk kaderisasi PMI sendiri itu kan dari nasional kita hadirin ke Lampung. Iya, tapi nanti kenapa kita harus sebelum harus pembicara nasional? Misalkan ada klasifikasi pembicara nasional, pembicara daerah. Iya, aslinya. Ya, aku lebih Contoh-contoh dalam dunia teater atau dunia sastra ya, itu dunia aku kan. Kan nggak ada itu. Ini pembicara nasional, pembicara daerah, nggak ada kan. Kenapa kalian tidak memproduksi pemikir-pemikir atau pembicara pemateri-pemateri dengan kualifikasi nasional kan gitu? Harusnya kan itu PR. Itu beberapa titik masukku tadi Bang. Lebihnya ke beberapa titik, seumpama soal yang menduduki posisi strategis tingkat nasional satu, pembicara yang ngecem dalam PMI tingkat nasional satu, pembicara lokal yang memang expert di bidangnya walaupun nggak PMI ya harusnya bisa kita undang kan di PMI ini kan. Jangan kemudian bicara soal advokasi ya senior PMI yang sumpama belum expert di bidangnya kita paksakan buat ngisi. Nah, kita sudah membangun kesadaran itu kalau di PKC. Kita udah sepakat kalau forum formal harapannya kalau bisa itu maksimal ya memang orang-orang yang expert di bidangnya untuk bicara soal materi-materi itu. Nah, itu masuk tadi tuh di beberapa titiknya aja karena materi itu kan banyak di ini ya. Tapi kan harusnya jadi PR kalian juga bagaimana membuat orang PMI yang ada di Lampung juga punya kualifikasi, punya menghasilkan expert juga dong kan gitu ya. Mestinya gitu. Kapan rencana Jambore itu? Belum kalau sekarang kita masih konsentrasi di Rembuk kemarin. Karena mau pasca Rembuk itu. Oh, Rembuk dulu. Rembuk apa itu? Rembuk kaderisasi. Itu serampung aja. Serampung. Apa yang mau dibicarakan? Soal kaderisasi. Jadi ada beberapa kegelisahan kader yang bicara dengan pengurus PKC itu soal ruang lingkup gerak saat mengkritik, lebihnya ke situ Bang. Umpama dia di Lampung Selatan aja atau di Bandar Lampung lah, kita mau mengkritik salah satu instansi, tiba-tiba di situ ada kader kita atau anggota kita, itu kan menjadi sedikit tidak elok menurut beberapa senior. Wagu ya. Sedangkan teori yang ditawarkan oleh PMII ketika itu salah ya lakukan kan gitu. Oh, ini ada semacam. Nah, itulah yang mau kita rumuskan, kita terjemah lebih untuk menerjemahkan ulang sih Bang. Karena mungkin sudah terlalu lama tidak bertemu. Kenapa kayak gitu harus dirumus-rumuskan, kan udah jelas itu. Kalau secara teoretik harusnya ditegur ya tegur, nggak usah nggak wagu. Ada tambahan kondisi yang mau kita terjemahkan juga, seumpama di Rembuk Kaderisasi itu mau bicara soal kaderisasi, peranan PMI di pesantren, itu juga mau kita rembukkan. Jadi beberapa senior kan ada yang punya pesantren, ada yang punya hubungan erat dengan pesantren, itu mau kita rumuskan bersama lah, gitu loh, agar etika komunikasi itu terjaga, etika gerakan juga terjaga. Gitu. Etika komunikasi lebih ke situnya ya. Iya. Biar rileks lah mereka itu bertemu dengan kader-kader itu enggak ini. Nah, balik ke yang Jambore tadi, Pung. Itu menarik programmu itu. Mengidentifikasi masalah kepemudaan lah yang ada di Lampung. Nah, menurutmu sendiri apa problem utama pemuda di Lampung? Menurutmu? Apa nggak ada masalah sebetulnya?
idem PMI bang. Kalau nggak ada masalah di Lampung juga PMI nggak usah ngapa-ngapain dah. Kalau udah nggak ada masalah kan. Jadi ada masalah. Ada. Karena kalau menurutku masalah utama pemuda di Lampung ini bokek. Itu bisa kita rumuskan nanti pak. Nah, gimana menurut? Apa masalahnya? Lebih ke apa ya? Saya pernah bertemu dengan kondisi daerah sih. Ini pribadi dulu, nanti kita coba sumpama lewat teropong PMI-nya, teropongku pribadi itu. Aku pernah pulang ke Lampung Timur melihat teman-teman yang termarginalkan lah, sumpama teman-teman pang, teman-teman anak jalanan lah, mau anak Vespa juga, yang kemudian dimensinya sudah mau mencapai ke wilayah kedewasaan ulang gitu. Sumpama kedewasaan ulang tuh mereka udah agak pengen berhenti di dunia itu, pengen berbuat, tapi tidak ada yang menemani bang. Nah, kalau identifikasinya salah satunya itu kaum pinggiran, kaum yang lain ya ada sih pasti kan yang perlu kita bicarakan. Nah, pernah kita lakukan itu kalau itu bang, sampai di Lampung Timur kita buat sanggar arek muli mengenal Lampung Timur. Itu berisikan teman-teman jalanan, anak-anak Vespa segala macam, untuk di wilayah sosial pendekatannya. Kesadaran itu kita bangun terus. Ya alhamdulillah di wilayah kesadaran Lampung Lama dan Lampung Baru itu di daerah tersebut sudah mulai makin kondusif. Apa itu? Kalau di tempat saya ada sebutan Lampung Lama dan Lampung Baru. Ini daerah banget bang, ini bahasa pedesaan. Jadi Lampung Lama itu pribumi, ini Lampung asli. Lampung Baru itu pendatang, semua Jawa atau yang lain-lain gitulah. Itu ada semacam komunikasi yang agak macet maksudnya. Dulu iya. Sekarang enggak. Alhamdulillah enggak. Nah itu salah satu masalah menurut di Lampung. Yang lain apa masalah? Banyak. Apa? Itu yang kecil, makanya tadi teropong kecilku dari pribadi. Kalau soal teropong yang lain ya, peran pemuda ini kan hasilnya bisa lebih dari ini kondisi sekarang ini bang. Umpama berbuat di wilayah ekonomi, di wilayah karya kesenian atau yang lain-lain, itu kan bisa kita sentuh juga mereka itu bang. Umpama soal ekonomi itu kesadaran UMKM itu kan belum semua juga mempunyai akumulasi pengetahuan soal itu gitu. Oh gitu? Ya. Belum ada ini ya, terobosan-terobosan. Ya, kayak yang lain kan kalau seumpama dinas ini melakukan kegiatan bersama pemuda, itu kan sifatnya terlalu simbolis biasanya kan bang, hanya permukaan asal tergelarannya. Kalau itu menjadi sebuah kesadaran bersama untuk kita pahami kan ya oke juga nantinya. Berarti bisa nggak kita ini kita simpulkan problem utamanya soal pekerjaan ya, ekonomi ya? Salah satunya. Iya. Salah satunya ya. Terus terobosan-terobosan yang kalian rencanakan apa kira-kira? Soal dari Jambore tadi, memang ada planning apa? Mau melakukan terobosan apa? Pastinya ya dimulai dari kesadaran itu yang buat gerakan bersama nanti. Umpama di wilayah kesadaran ekonomi kita mau buat apa gitu, kesadaran pengetahuan kita mau buat apa nih gitu kan. Karena kan itu semua juga bisa diakomodir oleh pemerintah kabupaten masing-masing kalau sebetulnya. Makanya kalau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini PMI, nah enak kita bicara ini bang. Ini kita temuin aja tiap hari sama anak PMI ini. Ya. Jadi nanti akan barulah dicari semacam jembatannya ya antara kita yang masyarakat ini dengan yang penguasa ya, kekuasaan yang memegang pemerintahan ya. Itu yang akan kalian lakukan nanti ke depannya. Itu kerjasama PMI itu atau dengan OKP yang lain? Itu dengan semua elemen yang siap dan bersedia gabung bang. Tapi kan bahasanya masih sangat internal kemarin tuh bang. Terus ketumbur dengan kondisi ini kan. Kita baru konsolidasi ke teman-teman, paling beberapa kelompok pemuda di Lampung Timur lah kemarin tuh. Itu selampung skupnya atau Indonesia? Selampung kemarin. Kenapa nggak bikin Indonesia nanti suatu saat? Itu wacana itu kan sudah pandemi hasilnya kemarin bang. Cuman Lampung masih zona hijau. Makanya mau kita terusin wacana itu kan karena tempat ready.
dan beberapa kelompok Sudah oke. siap untuk ikut terlibat. Macet gara-gara pandemi. Ya. Mantap. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pamungkasnya adalah apa planning Pupung dengan PMI ke depan? Apa rencana-rencana ke depan? Mau bikin apa? Meneruskan yang tadi atau ada yang lain? Meneruskan yang tadi, Bang. Dan mempertebal, karena ini kan hasilnya tinggal ngerumusin secara teknisnya aja sih, Bang. Seumpama karya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku ini kan hasilnya bisa aja. Teknis maksud gue kan kalau seumpama pihak yang mau kita ajak kerjasama ini terbebani kondisi pandemi, nanti kalau anak itu bawa wabah atau enggak, kan tinggal kita kondisikan secara teknis. Swab dulu yang dari daerah mau ke Bandar Lampung, kita mau buat kelas menulis nih selama sebulan atau 3 bulan kan gitu. Siap nggak? Kalau siap, ikutin aturan teknis dari kami kan. Itu yang mau kita pertebal. Karena mau mengimbangi wacana yang sangat politis di PMI itu kan harus ada wacana intelektualitas juga di situ. Oh, jadi tinggal meneruskan apa namanya itu ya. Nah, terus pesan-pesan untuk generasi muda, untuk mahasiswa apa? Apa arahan-arahanmu untuk anak-anak muda ini? Kalau untuk mahasiswa kan ini musim penerimaan mahasiswa baru ini. Lagi mau aktivitas mahasiswa baru. Sampai bertemu di kampus sama PMI kan gitu. Kalau sama mahasiswa. Kalau untuk kader ataupun pengurus yang lain ya. Nah ini untuk kader-kader PMI yang ada di provinsi ini apa pesan-pesanmu, arahan-arahanmu? Ini kan nanti mereka akan lihat. Momen kondisi pandemi ini, ke kamera kau bilang. Kondisi pandemi ini, mari sama-sama kita jadikan wahana refleksi lah untuk kita semua. Karena kalau bicara teori udah banyak betul Bang di PMI itu. Untuk waktu kita mempelajarinya dan memperdalamnya itu yang kayaknya minim. Nah, marilah sama-sama memaksimalkan hasanah-hasanah ilmu pengetahuan yang ada di PMI itu, kita makan bareng-bareng, kita makan sebanyak-banyaknya. Justru pas pandemi ini waktu yang tepat menurutku ya untuk melakukan refleksi ya. Iya. Oke, benar juga. Apa yang terus mau kita lakuin secara kepengurusan provinsi itu tadi? Ketika kalian udah makan banyak-banyak yang di PMI itu, kami juga akan menyiapkan kondisi yang siapa yang mau nulis ikut kami nantinya. Nah, gitu. Oke, kalau untuk seniormu apa pesan-pesan? Jaga kesehatan. yang lain jaga kesehatan. Apa pesan-pesanmu untuk seniormu? Hah? Ya sering-sering buat forum dengan kader PMI lah. Tapi ya kalau kondisi pandemi ini ya nggak tahu juga Bang. Cuman ya pastinya kader juga akan semakin bersemangat ketika bertemu dengan senior dan alumni, menemani dan itu pasti sangat ngefek ke kader ya. Kemudian pesan-pesanmu untuk teman-teman organisasi eksternal kampus yang lain apa? Ya, mari terus berjuang bersama. Berjuang bersama-sama ya, mewujudkan mimpi-mimpi ini. Iya. Oke, thank you ya Bobong. Siap Bang. Thank you Bobong. Mudah-mudahan apa namanya lontaran-lontaran pemikiranmu tadi bisa ada manfaatnya, bisa diambil hikmahnya oleh segenap teman-teman, tidak hanya teman-teman PMI, namun juga segenap insan muda yang ada di provinsi. Thank you Bobong. Siap Bang. Ya, demikianlah teman-teman Lampung Kultur, sahabat-sahabat Lampung Kultur sekalian, lontaran-lontaran pemikiran dari Mas Pupung atau Abdul Ahmad Hadi Baladi Umah, Ketua PMI Lampung. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah wawasan, untuk menambah refleksi, bahan refleksi bagi kita semua. Thank you.